Halo teman-teman, melanjutkan alur cerita Soul Lane yang kemarin menceritakan tentang masa kecil Tang San. Kali ini kita akan membahas Tang San di masa remajanya saat mulai memasuki Akademi Shrek. Dan bagi kalian yang belum menonton episode awal, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu ya, agar lebih paham alur cerita yang saya bawakan. Baiklah, tanpa banyak basa-basi kita langsung mulai saja alur ceritanya. Scene dimulai dari latar waktu 5 tahun dari sejak kepergian sang ayah. Kini bersama adik angkatnya yaitu Xiao Wu, Tang San remaja kini telah lulus dari Akademi Roh di kota Naoding dan berencana untuk lanjut masuk ke jenjang Akademi Roh yang lebih tinggi. Walau begitu banyak pilihan akademi yang dapat mereka masuki, namun Master Xiao selaku guru Tang San menyarankan mereka untuk bergabung ke sebuah akademi yang bernama Akademi Shrek. Di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah hotel, yang ternyata hanya tersisa satu kamar. Sebelum Tang San dan Xiao Wu sempat check-in, ada seorang pria playboy yang menyela antrian dan ingin mendahului Tang San untuk mengambil kamar terakhir tersebut. Diketahui pria itu bernama Dai Mubai, Tang San yang merasa dialah yang memesan terlebih dahulu akhirnya dia tidak terima, membuat suasana menjadi memanas, dan akhirnya terjadilah pertarungan untuk memperebutkan kamar tersebut. Diperlihatkan bahwa Dai Mubai ini adalah seorang Master Roh tipe petarung yaitu Roh Pelindung Harimau Putih dengan level 37, sedangkan Tang San adalah Master Roh berjenis rumput biru perak, dan sekarang memiliki level yang lebih rendah, yaitu level 29, akan tetapi baik tipe kekuatan Roh Pelindung yang memiliki perbedaan level yang tak begitu jauh, belum cukup akurat untuk menentukan siapakah yang lebih kuat. Rumput biru perak milik Tang San terlihat sangatlah fleksibel dalam hal menyerang maupun bertahan, tetapi Dai Mubai terlihat lebih gesit karena selain berkekuatan tinggi, energi roh yang dia lepaskan juga membentuk semacam pelindung yang melindunginya dari serangan Tang San, dan cakarnya sangat efektif untuk memotong rumput biru perak. Ketika Dai Mubai lengah, Tang San langsung menangkap Dai Mubai dan menyebarkan racun. Sayangnya sedari awal Dai Mubai masih menyembunyikan kekuatannya yang tidak diperkirakan oleh Tang San, sampai pada akhirnya Tang San dibuat terpental mundur oleh kekuatan Dai Mubai, namun Dai Mubai memilih untuk menyudahi perkelahian dan pergi begitu saja. Di dalam kamar hotel, Tang San teringat kehidupan sebelumnya saat melawan orang yang kekuatannya mirip dengan Dai Mubai. Waktu itu dia dapat mengalahkan orang itu dengan mudah hanya dengan menggunakan serangan senjata jarum emas yang dapat menembus perisainya dan memiliki efek serangan perusak dari dalam tubuh. Keesokan harinya Tang San mengajak Xiao Wu berkeliling sembari mencari material untuk senjata rahasianya. Sampailah mereka di sebuah toko barang antik dan di sana Tang San melihat bongkahan batu yang merupakan material yang dia cari. Pemilik toko pada awalnya mempermainkan Tang San dengan memberikan harga yang sangat mahal. Namun setelah mengetahui Tang San adalah murid dari Master Xiao, dari melihat sabuk yang Tang San pakai, dia langsung bersedia memberikan batu tersebut secara cuma-cuma. Setelah Tang San kembali ke hotel, Tang San langsung menghancurkan batu tersebut dan membentuknya menjadi beberapa jarum emas, lalu menunjukkan sebuah teknik dari masa lalunya pada Xiao Wu. Singkat cerita, bersama Xiao Wu dia telah sampai di tempat pendaftaran Akademi Shrek. Di sana banyak pendaftar yang tidak diterima karena pemilik akademi hanya menerima orang dengan level kekuatan di atas 21, atau yang dia sebut dengan istilah pemilik kekuatan monster. Diperlihatkan, ternyata Dai Mubai merupakan murid senior di Akademi Shrek. Dia menunjukkan kekuatannya yang seketika membuat para pendaftar menjadi pesimis. Tak lama berselang diperlihatkan seorang gadis bernama Ning Rongrong yang langsung diterima karena dia telah mencapai level 26, dan dia berasal dari klan ternama yaitu klan Cahaya Kibau, sebuah klan yang dikatakan memiliki roh pelindung terkuat di dunia Doluo. Sampai dengan giliran Xiao Wu dan Tang San, mereka juga diterima di tahap pertama setelah mereka menunjukkan dirinya telah mencapai level 29. Lalu Dai Mubai diperintahkan untuk mengantar mereka menuju tes berikutnya karena untuk bergabung menjadi murid Akademi Shrek, haruslah lolos dalam 4 tes, sembari menjelaskan bahwa Dai Mubai tengah mencari Master Roh yang serasi dengan dirinya. Karena dikatakan jika penggabungan dua Master Roh yang serasi akan menghasilkan kekuatan baru yang sangat. Memasuki halaman akademi yang terlihat sangat meragukan, Tang San bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sosis yang bernama Oishike atau biasa dipanggil Oscar. Oscar merupakan murid Akademi Shrek seangkatan dengan Dai Mubai, dan memiliki kekuatan roh pelindung yang sangat unik, yaitu tipe support makanan. Salah satu skill andalannya adalah membuat sosis pemulih stamina.
Sementara itu Demubai membawa satu peserta lagi yang lolos tes tahap awal yang bernama Suing. Dia adalah Master Roh yang mempunyai level 27 dengan roh pelindung hewan yaitu roh kucing neraka. Setelah itu mereka semua diajak langsung lompat untuk melakukan tes terakhir, karena kekuatan mereka dinilai mampu melewati tes kedua dan ketiga. Dalam perjalanan Demubai menjelaskan bahwa Akademi Shrek itu berdiri secara independen, tanpa terikat dengan kerajaan manapun. Selain itu tercatat Akademi hanya memiliki 42 murid sejak didirikan 20 tahun yang lalu. Sehingga rata-rata hanya menerima 2 murid saja setiap tahunnya, karena hal itulah yang menjadi sebab Akademi Shrek menjadi terlihat sangatlah miskin. Sang pemilik Akademi selalu memegang prinsip bahwa lebih baik Akademinya ditutup daripada menerima orang-orang lemah, dan diketahui bahwa Akademi menargetkan seorang siswa harus bisa menjadi Master Roh dengan level lebih dari 40 sebelum melewati usia 20 tahun. Hanya sedikit orang yang lolos dari Akademi, sisanya bahkan ada yang mati ketika sedang berburu binatang roh demi berusaha meningkatkan level. Demubai kemudian memperkenalkan para calon murid baru dengan seorang guru yang bernama Guru Zhao, seorang Master Roh dengan level 76, karena terlalu bersemangat melihat para murid baru di tahun ini yang lumayan berpotensi. Guru Zhao lalu mengubah tes tahap keempat yang awalnya pertarungan melawan Demubai kini justru melawan dia sendiri. Yang artinya mereka berempat harus bertarung melawan Guru Zhao di tes kali ini. Guru Zhao merupakan Master Roh yang telah mencapai level 76 dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan beruang berbulu emas, yang memiliki pertahanan super kuat dan dikatakan sama sekali tidak memiliki kelemahan. Kemudian Guru Zhao mengatakan peraturannya yaitu bertarung sampai satu dupa habis terbakar, maka mereka akan dinyatakan lolos, namun sebaliknya kalau mereka tidak bisa bertahan maka mereka harus pulang. Dia memberikan waktu pada mereka berempat untuk berdiskusi merencanakan teknik pertarungan yang akan dipakai sebelum pertarungan dimulai. Tangsan lalu memberikan saran untuk membuat rencana kerjasama, di mana dia meminta mengenalkan kekuatan masing-masing. Suing memiliki kekuatan roh pelindung bernama kucing neraka bertipe assassin yang mengandalkan kecepatan tinggi, sedangkan Ning Rongrong adalah tipe support yang memiliki roh pelindung berwujud pagoda cahaya 7 bintang yang dua skillnya adalah memberikan buff kecepatan dan kekuatan 30% kepada target yang dia kehendaki. Setelah formasi terbentuk pertandingan pun dimulai. Sebagai tipe support Ning Rongrong langsung menjadi sasaran pertama, beruntungnya Tangsan dengan akar rumput biru perak langsung menyelamatkannya, dilanjut dengan kombinasi serangan dari mereka bertiga yang berusaha untuk menjatuhkan Guru Zhao. Menggunakan strategi super ofensif tidak memberikan sedikit pun lawannya untuk melakukan serangan balasan, akan tetapi pertahanan dari Guru Zhao sama sekali tidak tertembus. Berganti ke rencana pola serangan kedua, kali ini mereka mendapatkan buff dari Ning Rongrong untuk menghajar Guru Zhao dengan kecepatan tinggi. Sejauh ini serangan-serangan mereka masih tidak berdampak apapun pada Guru Zhao, bahkan parahnya sejauh ini Guru Zhao belum menggunakan kekuatan roh pelindungnya. Fatality. Sampai saat terakhir Tangsan dapat mendesaknya menggunakan lilitan rumput biru perak hingga hal itu memaksa Guru Zhao untuk serius. Dia pun menggunakan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak Tangsan yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya, kini sudah tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat Xiao Wu terluka akibat melindunginya, kini dia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna, lantas dia langsung emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggunakan teknik mata ungu, teknik tangan besi dan rumput biru peraknya. Terbukti cara ini sangat efektif untuk mengimbangi Guru Zhao beberapa saat, akan tetapi Guru Zhao kali ini dia melepaskan kekuatan dari cincin roh keempatnya yang berumur puluhan ribu tahun. Dari teknik itu Guru Zhao dapat meningkatkan tekanan gravitasi di area yang Guru Zhao inginkan hingga membuat Tangsan kesulitan bergerak. Setelah itu Tangsan mencoba berpikir dan sedikit belajar dari pertarungan sebelumnya saat melawan Demubai kemarin. Dia memanfaatkan skill kedua yang bernama Rotan Hantu, yaitu kemampuan parasit rumput biru peraknya untuk membatasi pergerakan dari Guru Zhao.
Dan akhirnya dengan usaha kerasnya dia dapat menembus teknik perisai roh hewan milik Guru Zhao, dan Guru Zhao yang mulai kelelahan langsung menggunakan kekuatan dari skill kelimanya yaitu gravitasi super kuat Black Hole. Di puncak pertarungan, Tang San yang sudah sangat terpojok Tang San pun menggunakan kekuatan dari roh pelindung keduanya yaitu Palu Hao Tian, untuk memberikan pukulan keras yang sama sekali tidak dapat ditangkis. Dai Mubai lalu memanggil Oscar untuk membuat sosis pemulih stamina-nya untuk mengobati semua orang yang sedang terluka. Setelah duel yang sangat sengit tersebut, Guru Zhao mengakui kehebatan dari Tang San lalu memutuskan untuk meluluskan mereka semua dalam tes kali ini. Dan Tang San juga membantunya mengeluarkan jarum beracun miliknya yang tertanam di tubuh Guru Zhao. Di malam harinya Guru Zhao dikejutkan dengan suara yang memanggilnya dari luar akademi. Dia pun bergegas untuk mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu muncullah sosok berjubah hitam, namun Guru Zhao sama sekali tidak mengenali orang itu. Dengan melihat beberapa cincin roh tingkat tinggi yang melingkar di tubuhnya, terungkap bahwa sosok misterius itu adalah Master Roh dengan gelar Dou Luo. Hal itu membuat Guru Zhao gemetar ketakutan karena menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Dia adalah Master Hao Tian yang bernama Tang Hao. Tujuan dia ke sini adalah untuk memberi Guru Zhao pelajaran supaya dia merasakan bagaimana rasanya ditindas oleh orang yang jauh lebih kuat darinya. Tak lama dari itu Pak Kepala Akademi Shrek pun datang dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yaitu roh burung hantu level 78. Diketahui dia bernama Flander. Namun di saat itu dia langsung menyadari kalau orang di depannya itu adalah Tang Hao, orang yang terkuat bergelar Dou Luo. Dia pun langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi Tang Hao yang terlanjur emosi langsung menghajar Guru Zhao karena telah berani mengganggu putranya. Dia memberikan pelajaran yang serupa agar tidak menindas orang yang lebih lemah. Setelah ia puas menghajar Guru Zhao hingga babak belur, Tang Hao pun membiarkannya tetap hidup, dan berpesan agar mereka menjaga putranya dengan baik di akademi ini. Di keesokan harinya, diperlihatkan Tang San yang telah siuman dari pingsannya ditemani oleh seniornya Oscar yang semalaman menjaganya. Dia lalu menawari Tang San untuk memakan sosisnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun Tang San menolaknya dan lebih memilih untuk melakukan kultivasi. Setelah kondisinya membaik, dia pergi ke tempat pertempuran sebelumnya untuk membersihkan senjata-senjata beracunnya yang sempat dia gunakan untuk melawan Guru Zhao. Sembari itu dia memikirkan cara untuk meningkatkan efektivitas dari senjata rahasianya seperti saat di kehidupannya yang dulu, karena pasti suatu saat dia akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Kemudian dia pergi ke kamar Xiao Wu untuk melihat kondisinya yang ternyata dia juga sudah membaik, dan Tang San langsung meminta maaf karena kemarin dia tak bisa menepati janjinya untuk melindunginya. Tetapi Xiao Wu sama sekali tak menyalahkan Tang San karena Guru Zhao memanglah terlalu kuat. Saat di tengah jalan saat berkeliling desa mereka menyaksikan pertengkaran seorang laki-laki gendut dengan pacarnya. Diketahui bahwa pria ini juga murid dari Akademi Shrek yang satu angkatan dengan Oscar dan Dai Mubai. Dia bernama Ma Hongjun. Xiao Wu yang tidak senang dengan perlakuan kasar dari Ma Hongjun, terpaksa ikut campur. Begitu juga Tang San yang ingin melindungi adiknya itu, karena merasa kesal dengan orang-orang yang berani mencampuri urusannya. Ma Hongjun pun melakukan pertarungan. Ma Hongjun ini memiliki level kekuatan yang setara dengan Tang San, dengan kekuatan roh pelindung hewan yang istimewa yaitu kekuatan Phoenix Api, dan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Master Xiao, hewan jenis Phoenix termasuk dalam jajaran hewan terkuat dengan teknik penyerangan yang sangat bagus. Skill pertama dari Ma Hongjun adalah roh Phoenix yang berwujud ayam berwarna merah yang terlihat imut namun ledakannya memiliki daya ledak yang amat besar. Dalam upayanya Tang San mencoba mengikat Ma Hongjun dengan tali akarnya, namun tidak berhasil karena jenis roh pelindung tumbuhan ternyata sangat lemah jika berhadapan dengan tipe elemen api. Xiao Wu mencoba bertarung menggunakan kelincahan dan paras imutnya yang membuat Ma Hongjun lengah sehingga Xiao Wu berhasil mendaratkan tendangannya kepada Ma Hongjun. Untung saja sebelum membuat pertarungan semakin serius Dai Mubai datang untuk memisahkan mereka. Saat situasi sudah tenang Dai Mubai menjelaskan bahwa Akademi Shrek di tahun ini hanya mempunyai 3 murid yaitu dirinya Oscar dan Mang Hojun. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa kekuatan roh milik Mang Hojun itu mengalami mutasi, dari yang hanya burung biasa berubah menjadi Phoenix Api dengan kekuatan elemen api yang sangat kuat. Namun mutasi tersebut bisa dikatakan tidaklah sempurna karena memiliki efek samping, yaitu membuatnya cepat emosi hingga kehilangan atas kesadarannya sendiri. Saat itu terjadi dia akan dengan tidak sengaja membakar semua yang ada di dekatnya. Singkat cerita, semua murid baik senior maupun murid baru dikumpulkan untuk bertemu dengan ketua Akademi Shrek yang bernama Flander, yang juga merupakan pendiri dari akademi ini. Dalam sambutannya dia mengatakan selamat pada mereka karena akan menjadi bagian dari Akademi Shrek ini. Kemudian dia memerintahkan pada Oscar dan Ning Rongrong untuk mengitari desa sebanyak 20 putaran, sementara Dai Mubai dan Mang Hojun ditugaskan untuk menjelaskan segala aturan yang ada di Akademi Shrek kepada murid baru.
Namun sebelum itu, Flander mengajak Tangsan untuk bicara empat mata untuk menanyakan kabar dari Master Xiao. Lalu Tangsan memberikan surat yang dititipkan kepadanya sebelum berangkat. Entah apa isi suratnya, tapi yang pasti hal tersebut membuat Flander merasa senang. Scene berganti ke kerajaan Qibao yang juga merupakan tempat asal dari Ning Rongrong. Terlihat di sana ada ayah Ning Rongrong yang bernama Feng Zi, tengah mendapat laporan dari kesatria pedang yang bernama Jiangsu, mengenai Ning Rongrong yang telah melarikan diri dan memilih bergabung ke Akademi Shrek. Ning Fengzi cukup merasa lega setelah mengetahui Akademi Shrek adalah akademi yang cukup baik. Namun Jiangsu yang merupakan paman dari Ning Rongrong masih cemas dan ingin memastikannya sendiri. Kembali ke Akademi Shrek, semua murid termasuk Ning Rongrong dan Oscar yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya. Di sini Flander menanyakan apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang dia berikan. Dengan ekspresi gugup Oscar mengiyakan pertanyaan itu. Namun Flander tahu kalau Oscar telah berbohong dan mencoba melindungi Ning Rongrong. Ternyata dia sendiri selalu mengawasi mereka. Oscar memang telah melakukan lari 20 putarannya. Namun Rongrong baru satu putaran malah pergi jalan-jalan ke kota untuk makan-makan. Hal ini jelas membuat Flander sangat marah karena Ning Rongrong telah melanggar peraturan akademi di hari pertamanya. Flander kemudian memberinya dua pilihan, ingin pergi dari akademi atau meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi Ning Rongrong mengatakan bahwa Akademi Shrek hanyalah akademi kecil dan Flander bukanlah siapa-siapa. Menurutnya dengan statusnya sebagai anggota klan Cahaya Qibao dialah yang terkuat di antara murid-murid lain. Kemudian Flander mempertegas bahwa Dai Mubai, Mang Hojun, Su Ying, Xiao Wu dan Tangsan masih jauh lebih kuat darinya dari segi kekuatan tempur, sementara Oscar terlahir dengan bakat yang luar biasa dengan roh pelindung tipe support yang sangat istimewa. Mendengar hal itu lantas membuat Ning Rongrong menangis dan meninggalkan mereka. Flander kemudian menyuruh Oscar untuk menenangkan Ning Rongrong karena tujuan sebenarnya hanyalah untuk memberinya pelajaran tanpa ada maksud untuk mengusirnya. Singkat cerita, pada malam harinya sebagai latihan pertama mereka semua diajak ke kota untuk mengikuti sebuah turnamen. Turnamen tersebut adalah sebuah ajang pertarungan para Master Roh yang mungkin memiliki level kemampuan di atas mereka.